adalah jazm. Alamat serta tempat-tempat dari alamat tersebut yang ada pada halaman 63. Kita lihat di sana ada diagram bagan ya, tanda-tanda rafa. Maka kita ketahui bahwa rafa adalah salah satu dari 4 i'rab ya. Ada rafa, nasab, kemudian jar atau khafd, yang terakhir adalah jazm. Dan rafa itu memiliki tanda-tanda. Tanda-tanda yang pertama adalah dhammah, itu tanda aslinya. Kemudian yang kedua adalah al-waw, yang ketiga al-alif, yang keempat ada an-nun ya. Dan dhammah itu memiliki tempat-tempat. Jadi tempat-tempat tersebut ketika dalam keadaan rafa, maka tandanya adalah dhammah. Yang pertama adalah isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan makna tunggal ya. Kemudian yang kedua jamak taksir, sesuai dengan namanya jamak, maka dia bermakna lebih dari 2, baik sifat mudzakkar maupun muannats. Akan tapi bentukannya sudah berbeda dengan isim mufrad ya, sudah terpecah ya. Itu jamak taksir. Kemudian yang ketiga jamak al-muannats salim. Jamak muannats salim yaitu jamak yang diakhiri oleh alif dan ta ya, sebagai tambahannya. Biasanya karena namanya muannats, maka disifati dengan isim-isim muannats ya, yang dijamakkan dengan jamak ini. Ini biasanya seperti ini. Kemudian yang keempat yang menjadi tempat dhammah ketika dia dalam keadaan rafa, yaitu adalah fi'il mudhari'. 3 pertama di atas seluruhnya adalah isim. Kemudian yang keempat ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang seperti apa? Alladzi lam yattasil bi akhiri syai', yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya ya. Itu adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Jadi wazannya kurang lebih adalah yaf'alu ya, taf'alu, kemudian af'alu dan naf'alu ya. Silakan dilihat pembahasannya di depan sudah ada ya. Tentunya apabila kita membahas tentang fi'il mudhari', maka kita harus mengetahui wazan-wazan fi'il mudhari', dan ini juga sudah pernah disampaikan di awal pendahuluan bab i'rab ya. Silakan lihat kembali. Jadi itulah 4 tempat yang beralamat atau yang bertanda dhammah ketika mereka rafa ya, ketika isim-isim dan fi'il tersebut rafa, tandanya adalah dhammah. Kemudian yang kedua al-waw ya, tanda cabang dari rafa. Tanda aslinya adalah dhammah, tanda cabangnya ada 3, maka tanda cabang yang pertama adalah waw ya, dan ini adalah merupakan tanda kedua dari rafa. Ini dialami oleh jamak mudzakkar salim ya. Tempat-tempat yang mengalami ya, tanda waw ketika mereka rafa ada 2 tempat. Yang pertama jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim sesuai juga dengan namanya ya, jamak, maka dia maknanya adalah isim jamak ya, yang ditambahkan di akhirnya dengan waw dan nun ketika dia rafa ya. Ini definisi yang sangat mudah untuk sementara. Insyaallah nanti mungkin di beberapa kitab lanjutan akan ada definisi yang lebih detailnya daripada yang disampaikan di sini. Ya, yang penting untuk sementara waktu kita bisa mengenali mana jamak mudzakkar salim, mana jamak muannats salim, mana jamak taksir. Seluruhnya adalah jamak. Nah, jamak mudzakkar salim dia jamak, maknanya adalah lebih dari atau berbilangannya lebih dari 2 ya, lebih dari 2. Ciri-cirinya ketika rafa dia diakhiri oleh waw dan nun, dan wawnya itu adalah sebagai tanda rafa'nya ya, wawnya adalah sebagai tanda rafa'nya. Kemudian tempat yang kedua yang memiliki tanda waw ketika dia rafa yaitu adalah al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah sesuai dengan namanya isim-isim yang 5 ya, abuka, akhuka, hamuki, fuka, dan du malin ya, 5 itu saja sehingga dinamakan sebagai isim-isim yang 5 atau al-asmaul khamsah. Kita lihat pada kata-kata tersebut ya, abuka, akhuka, hamuki, fuka, du malin, seluruhnya ada waw di sana. Abuka ada waw setelah ba, akhuka ada waw setelah kha ya, hamuki itu ada waw setelah mim, fuka ada waw setelah fa, dan du malin ada waw setelah dal ya. Maka kita bisa ketahui di sana ya, waw itu merupakan tanda rafa bagi isim-isim tersebut
Ketika isim itu ya dirofakkan, maka tandanya adalah wawu. Baik, jadi ada wawu itu memiliki dua tempat, jamak mudzakkar salim dan al-asma al-khamsah. Kemudian yang ketiga tanda rofa adalah al-alif. Ini juga sebagai tanda cabang dari dhammah, ya. Dan tempatnya hanya satu, yaitu adalah isim mutsanna. Isim mutsanna apa? Maknanya yaitulah isim yang menunjukkan makna dua, ya, baik dia mudzakkar maupun muannats. Ciri-cirinya adalah ditambahkan alif dan nun ya di akhirnya. Seperti muslimun jadi muslimani, begitu ya. Muslimun atau mukminun mukminani. Muslimun satu orang mukmin, jadi muslimani dua orang mukmin. Muslimatun muslimatani. Ya, muslimatun itu satu orang mukmin perempuan, dan muslimatani adalah dua orang mukmin atau dua orang muslim perempuan, ya. Ya, itulah mutsanna, maknanya adalah isim yang menunjukkan bilangan dua, ya, bermakna dua, gitu ya. Dua orang atau dua benda atau dua apa saja. Ya. Itu adalah isim mutsanna. Maka ketika isim mutsanna dalam keadaan rafa, dia memiliki tanda al-alif, ya. Kita lihat tadi muslimun muslimani. Nah, itu adalah alif dan nun di sana. Alifnya adalah tanda bagi rafa. Ya. Jadi kita dapati isim mutsanna, ya, ternyata dia menggunakan alif dan nun, maka pasti dia dalam keadaan rafa. Kemudian yang terakhir dari empat tanda bagi rafa, yaitu nun, dan ini juga merupakan tanda cabang bagi dhammah, ya. Dhammah adalah tanda asli bagi rafa. Ini terjadi pada fi'il mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tatniyatin atau dhamiru jam'in atau dhamirul muannatsatil mukhatabah. Ini terjadi pada fi'il mudhari' apabila ya dhamir tatniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannats mukhatabah bersambung dengannya. Apa yang dimaksud dengan dhamir tatniyah? Itu adalah ya alif tatniyah. Wazannya adalah yaf'alani dan taf'alani. Kemudian apa yang dimaksud dengan dhamir jama'? Yaitu adalah waw al-jama'ah. Wazannya adalah yaf'aluna taf'aluna, ya. Dan yang dimaksud dengan dhamir muannats al-mukhatabah yaitu adalah ya al-mukhatabah. Ya, wazannya taf'alina. Sehingga kita dapat di sana ada 5 fi'il. Akhirnya disebut sebagai al-af'alul khamsah. Ya, fi'il yang 5. Ya, yaitu adalah yaf'alani yaf'aluna taf'alani taf'aluna taf'alina. Sekali lagi, apabila kita berbicara tentang masalah fi'il mudhari', ya, maka silakan melihat kembali wazan fi'il mudhari' yang sudah pernah kita bahas di awal pendahuluan bab i'rab. Ya, demikian, ini adalah sebagai bentuk murojaah, ya. Dan sepertinya sudah 3 kali pertemuan kita. Ya, hal ini selalu disampaikan di awal sebelum kita membahas latihan. Jadi harapan kita adalah antum sekalian, ya, para pendengar Radio Indosiar rahimani wa rahimakumullah, bisa menguasai bab rafa, ya, beserta tanda-tandanya dan tempat-tempat yang dialami oleh tanda-tanda tersebut, ya. Kemudian ada satu lagi hal yang perlu kita ketahui, bahwa sudah pernah disampaikan juga di awal, ada posisi-posisi kata dalam sebuah kalimat yang sudah pernah kita sampaikan, yang dia harus dirofakkan, ya, atau marfu'. Marfu' maknanya adalah dirofakkan. Jadi posisi sebuah kata dalam kalimat yang harus dirofakkan. Yang pertama apa? Fa'il. Kemudian yang kedua adalah mubtada. Yang ketiga khabar. 3 posisi kata dalam sebuah kalimat yang sudah pernah kita bahas di awal, ya, dan contoh-contoh itu juga sudah pernah kita sampaikan di latihan-latihan sebelumnya, di pembahasan-pembahasan sebelumnya, ya. Kita bisa lihat di sana bahwa fa'il itu adalah artinya pelaku, ya, dan fa'il itu ada pada jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali oleh fi'il. Apabila ada fi'il di sana, maka cari fa'ilnya, ya, untuk sementara, ya. Nanti karena ada juga fi'il tapi tidak membutuhkan fa'il, tapi membutuhkan pengganti fa'il, ya, itu nanti insyaallah pembahasannya, ya. Untuk sementara ketika kita mendapati fi'il, maka cari fa'ilnya. Mana fa'ilnya, ya. Dan fa'il itu adalah artinya pelaku, ya. Kemudian isim yang wajib marfu' juga itu adalah mubtada.
mubtada itu adalah isim yang berada di awal kalimat. Ya, isim yang berada di awal kalimat. Ya, kemudian yang isim yang ketiga yang sudah kita pelajari yang harus marfu yaitu adalah khobar. Ya, khobar itu adalah fungsinya untuk menjelaskan keadaan mubtada. Ya, sehingga ketika mubtada bersambung dengan khobar, maka kalimat itu menjadi sempurna dan maknanya pun menjadi sempurna. Ya, kita lihat ya nanti dalam contoh-contoh yang sudah pernah kita bahas juga, ini sudah pernah disampaikan. Nah, mubtada dan khobar itu wajib marfu. Ya, wajib marfu. Sehingga kita lihat apa bentukan katanya mubtada tersebut. Kalau ternyata dia jamak taksir, maka alamatnya adalah dhammah. Begitu kan? Kalau ternyata mubtada itu bentukannya adalah jamak mudzakkar salim, maka alamatnya adalah waw. Ya, alamatnya adalah al-waw. Ya, begitu seterusnya. Ya, apabila ternyata khobarnya misalnya adalah berbentuk salah satu dari asmaul khamsah, maka alamatnya juga waw. Ya, dan mubtada khobar ini adalah susunan sederhana dari jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang diawali oleh isim. Kemudian ada juga kita sudah pelajari sedikit, ada isim yang wajib nasab. Ya, sudah pernah kita sampaikan juga di awal, yaitu adalah maf'ul bih. Ya, maf'ul bih itu wajib mansub. Ya. Untuk sementara yang kita ketahui bahwa nasab itu alamatnya adalah fathah. Ya, fathah. Nah, kemudian juga kita sudah ketahui isim-isim yang wajib majrur atau makhfud atau dijarkan dan dikhafadkan. Yang pertama adalah isim yang dimasuki oleh huruf jar, atau kita namakan sebagai isim majrur. Ya, kemudian yang kedua adalah mudhaf ilaih, dia majrur karena adanya mudhaf. Dari sini kita bisa ketahui ketika dia majrur, untuk sementara kita sampaikan tandanya adalah kasroh. Itu adalah tanda asli bagi jar. Jadi paling tidak kita sudah mendapati ya dua tanda asli, yaitu nasab tanda asli adalah fathah dan jar atau khafad tanda asli adalah kasrah, sebagaimana rafa tanda aslinya adalah dhammah. Taib. Itu tiga jenis isim yang sudah kita pelajari. Ya, isim yang wajib marfu, isim yang wajib mansub, dan isim yang wajib majrur atau makhfud. Taib. Sekarang kita masuk kepada latihan 2/7 di halaman 62. Ya, nomor 1 bagian H. Ya. Tafadhal al-akh dibaca. Akhu Aliyin nasara sahiba Muhammadin. Iya. Artinya saudara Ali telah menolong teman Muhammad. Ya. Akhu Aliyin nasara sahiba Muhammadin. Jumlah apa ini? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah karena dia didahului oleh Isim. Isim. Ya. Akhu itu adalah isim. Ya, kau bisa tahu itu isim karena termasuk dari isim atau asma al-khamsah. Ya. Dan susunan sederhana jumlah ismiyah tadi sudah disampaikan adalah susunannya adalah mubtada dan khobar. Jadi karena di sini kita dapati isim di awal kalimat adalah akhu, berarti akhu sudah kita ketahui sebagai mubtada. Sisanya kita mencari di manakah khobarnya. Nah, begitu ya. Selalu ya ketika kita dapati ada mubtada, maka pasangannya cari khobarnya di mana. Sebagaimana tadi disampaikan pada jumlah fi'liyah, ketika kita dapati ada fi'il, cari fa'ilnya mana. Akhirnya kita bisa i'rab akhu. Bagaimana i'rabnya? Akhu mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Al-waw niyabatan 'anil dhammah. Iya, li'annahu minal asma'il khamsah. Iya. Jadi akhu itulah mubtada marfu', al-waw niyabatan 'anil dhammah, ya. Minal asma'il khamsah, yaitu i'rab ringkasnya. Poin-poin inti dari i'rab tersebut sudah disampaikan di sana. 4 poin ya, dan itu sudah disampaikan di awal bagaimana cara mi'rab ringkas. Ya, kita lihat di sini dia adalah mubtada ya. Tandanya adalah waw ya, atau dia marfu ya. Karena dia marfu atau dirofakkan, maka tandanya adalah waw. Wawnya itu merupakan pengganti dari dhammah. Kenapa demikian? Karena sudah disampaikan tadi bahwa waw itu adalah cabang, sedangkan dhammah itu adalah tanda asli. Sehingga tanda cabang itu menggantikan tanda asli. Waw sebagai pengganti dari dhammah.
Nah, kenapa demikian? Karena dia termasuk dari isim-isim yang 5. Ya, termasuk dari isim-isim yang 5. Akhuka, abuka, ya, hamuki, fuka, dumalin. Itu isim yang 5 atau kita sebut sebagai al-asmaul khamsah. Wahwa mudhaf. dan dia juga sebagai mudhaf, ya, karena al-asmaul khamsah harus sebagai mudhaf, tidak boleh tidak, ya. Dia harus sebagai mudhaf, menunjukkan bahwa yang datang setelahnya pastilah mudhaf ilaih. Ya, maka aliyin kita dapati dia sebagai mudhaf ilaih. Yang di i'rab aliyin mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah ala akhirih. Iya. Dia mudhaf ilaih, ya. Terus dia majrur. Ya, sebagaimana kita ketahui tadi bahwa ini adalah isim yang wajib majrur. Yaitu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur. Alamat jarnya apa? Kasrah. Ya, kita baru belajar kasrah untuk alamat jar. Itu adalah alamat aslinya. Ya, maka kita dapat di sini aliyin. Itu kan kasrah, ya. Pada ya pada aliyin itu berharokat kasrah. Maka tandanya adalah kasrah. Ya, kemudian nasara fi'lun madhi. Fi'lun madin mabni 'ala al-fathi. Iya, mabni 'ala al-fathi. La mahalla lahu min al-i'rab. Ya, la mahalla lahu min al-i'rab. Dia adalah fi'lun madin mabni 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Ini sudah juga pernah kita bahas di depan, ya. Dan wazan-wazan pada fi'il madhi sudah juga pernah kita sampaikan di pembahasan awal pendahuluan bab i'rab. Silakan lihat kembali. Nah, karena ini fi'il, maka kita harus cari apa tadi? Fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Iya, dhamir mustatir. Taqdiruhu huwa. Fihi jawazan taqdiruhu huwa. Iya. Itu sudah pernah disampaikan, ya. Nah, jadi di dalam fi'il nasara itu ada dhamir yang disembunyikan. Mustatir itu artinya disembunyikan dan takdirnya adalah huwa. Ya, takdirnya adalah huwa. Ya, kembali kepada akhu. Ya, kembali kepada akhu. Ya. Kemudian sahiba maf'ulun bih. Ya, maf'ul bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirih. Iya, wa huwa mudhaf. Ya. Sahiba adalah maf'ul bih. Kalau bisa tahu itu maf'ul bih, ya kita harus mengetahui dulu makna maf'ul bih itu apa. Ya, dalam bahasa Indonesia makna maf'ul bih adalah objek. Ya, maka kita sudah dapati di situ ada subjek, predikat, kemudian objeknya adalah maf'ul bih, yaitu sahib. Maka maf'ul bih sudah kita ketahui tadi disampaikan di awal bahwa maf'ul bih adalah isim yang wajib mansub. Dan alamat nasabnya adalah fathah. Ya, sehingga sahiba itu ba pada sahib itu berharokat fathah. Ya, berharokat fathah. Dan itu adalah merupakan tanda asli bagi nasab. Sebagaimana kasroh itu adalah tanda asli bagi jar atau khafad, dan dhammah merupakan tanda asli bagi rafa'. Ya, sahiba Muhammadin. Dan dia juga sebagai mudhaf, ya. Mudhaf ilaih juga sudah dibahas, ya, di awal. Silahkan mangga para pendengar radio Indosiar rahimani wa rahimakumullah untuk selalu memurojaah yang sudah lewat. Sehingga Muhammadin sebagai mudhaf ilaih majrur. Tandanya adalah al-kasrah. Iya. Ini sama seperti aliyin, ya, aliyin dan Muhammadin itu sama. Keduanya adalah mudhaf ilaih, ya, dan dia adalah majrur keduanya dan tandanya adalah kasrah. Nah, tadi mubtada sudah kita dapati dan kita sudah tahu bahwa jumlah ini adalah jumlah ismiyah. Jadi dari mubtada dan khobar. Ya, mana khobarnya? Mana khobarnya? Jumlah fi'liyah nasara sahiba Muhammadin. Jadi wal jumlah nasara sahiba Muhammadin fi mahali raf'in khabar. Ya, begitu. Ya. Dan ini sudah pernah dibahas, ya, di atas juga di pertemuan kemarin, ya, sudah disampaikan. Ya. Jadi nasara sahiba Muhammadin, kalimat tersebut menjelaskan keadaan akhu Aliyin. Ya, saudara Ali. Ngapain saudara Ali? Oh, saudara Ali menolong teman Muhammad, begitu. Ya, jadi kita bisa ketahui bahwa kalimat nasara sahiba Aliyin itu sebagai khobar bagi akhu, ya, bagi akhu Aliyin.
Baik, mungkin karena ini sudah cukup ya, insya Allah berserta dengan murojaah di awal tadi dan latihan satu ini ya, sepertinya sudah cukup pada hari ini. Insya Allah taala nanti kita akan lanjutkan di latihan berikutnya pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian para pendengar dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama pelajaran kitab ringkas Al-Ajurumiyah bersama Al-Ustadz Abu Faiz Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Mungkin itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. What?